Baik, langsung saja kita ke soal yang nomor satu ya. Di sini ada pernyataan. Kita diminta untuk menyebutkan bangun yang pasti sebangun ya. Bangun yang pasti sebangun itu memiliki dua syarat ya. Yang pertama yaitu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua sudut yang bersesuaian itu besarnya sama begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pernyataan yang pertama ini, dua segitiga sama kaki ya. Dua segitiga sama kaki itu tidak pasti sebangun ya. Kenapa? Karena sudutnya macam-macam. Ya, jadi sudutnya itu bermacam-macam. Misalnya ada segitiga sama kaki, ya, ini ada satu segitiga sama kaki, ini sudutnya 45, sini 45. Ya, ada juga kemudian sudutnya ini 50, kemudian yang sini 50. Ya, maka dua segitiga ini meskipun sama kaki, ya, tidak dikatakan sebangun. Karena apa? Sudutnya beda, ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini tidak. Nah, kemudian dua persegi panjang. Itu juga sama ya, bahwa persegi panjang untuk sudutnya oke ya, sudutnya pasti sama. Tapi untuk panjangnya macam-macam ya. Misalnya nih ada nih 5, kemudian nih 4 ya. Kemudian ada persegi panjang lagi yang ukurannya 8 sama 6 misalnya. Nah, ini kalau kemudian dibandingkan sisinya kan tidak sama begitu ya. Oke, begitu juga dua jajar genjang nih, dua jajar genjang, ada yang jajar genjangnya bentuknya seperti ini. Ini misalnya 4, yang ini 5. Kemudian ada yang kayak gini juga nih. Nah, ini misalnya nih ukurannya sama semua, 6, 6, 6, 6 gitu ya. Nah, maka kalau kemudian dibandingkan sisinya tidak sama ya, sehingga tidak. Nah, sekarang kita ke dua lingkaran. Kalau lingkaran itu yang dibandingkan apanya sih? Yang dibandingkan kan jari-jarinya ya. Nah, ini jari-jarinya misalnya 7, yang ini 5 misalnya. Nah, diambil dari manapun, misalnya dari sini, ini dari sini gitu ya, dibandingkan itu pasti sama ya. Jadi lingkaran termasuk. Kemudian dua segi 6 beraturan ya. Dua segi 6 beraturan, ini ada kata-kata beraturan. Artinya sisinya itu sama ya. Jadi dua segi 6-nya itu sisinya sama. Ini misalnya nih kayak gini ya. Nah, ini kayak gini. Ini sisi-sisinya sama ya. Ini misalnya 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian ada segi 6 lagi. Ini agak besar segi 6-nya. Ini misalnya 5, 5, 5, 5. Ya, karena beraturan kan berarti sisinya sama semua. Kalau dibandingkan apa? Besarnya sama ya. Dan sudutnya jumlahnya juga pasti sama, begitu ya. Oke, jadi pertanyaan ini jawabannya adalah 4 dan 5 gitu ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 2. Di sini ada dua buah gambar trapesium ya. Kemudian diminta untuk menunjukkan nilai K-nya itu berapa. Ya, di sini ada kata-kata sebangun. Artinya perbandingan sisinya itu sudah sama. Ya, kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, K ini kita bandingkan dengan apa nih? Kita cari ya sisi yang bersesuaian dengan K itu yang mana di trapesium yang ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat tandanya nih. Ini ada tanda sudutnya bulat sama bintang. Maka kita lihat ini bulat sama bintang ya. Ini sisinya miring ya dibandingkan dengan yang miring gitu ya. Jadi K per 9 itu sama dengan ya. Mana nih? Ini ya. Siku-siku sama bintang, siku-siku sama bintang. Jadi ini ya. Berarti 16 per 12. Oke, nah kita sederhanakan saja dibagi 4, 4, 3 ya. Maka setelah itu kita kalikan silang. Ya, jadinya K kalikan 3 sama dengan 9 kalikan 4. Maka K-nya 9 kali 4 per 3 ya. Kita bagi saja nih 3, maka hasilnya adalah 12 cm. Jadi K-nya ini adalah 12 cm gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan menjawab soal yang nomor 3 ya. Perhatikan, nomor 3 ini bentuknya soal cerita, maka lebih mudahnya ditulis dulu ya. Bahwa tinggi anak itu 150. Panjang bayangannya atau bayangan anaknya itu 60 ya. Kemudian tiang benderanya dicari gitu ya. Kemudian bayangan benderanya ada 240. Nah, ini satuannya sudah sama semua yaitu senti, senti, senti. Maka tinggal dibandingkan saja ya.
tinggi anak dibagi atau dibandingkan dengan tinggi bendera sama dengan bayangan anak per bayangan bendera gitu ya. Tinggi anaknya 150, tinggi benderanya dicari ya. Bayangan anaknya 60, bayangan benderanya 240. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Untuk memudahkan kita bagi aja ini ya. 1, kemudian ini 4 ya. Nah, setelah itu tinggi bendera kalikan 1 sama dengan 150 kalikan 4. Tinggi bendera sama dengan berapa nih? 600 cm ya. 600 cm. Nah, kalau kemudian ini kan masih dalam bentuk senti. Yang diminta adalah dalam bentuk meter, berarti 6 meter gitu ya. Oke, yang nomor 4 sekarang kita perhatikan. Nomor 4. Nomor 4 ini diminta untuk menyebutkan syarat kekongruenannya ya. Karena di sini memenuhi begitu ya. Jadi dua buah segitiga ini itu dikatakan kongruen. Nah, buktinya itu apa gitu ya. Maka kita cari syarat kekongruenannya. Nah, untuk soal seperti ini kita langsung fokus pada tanda yang ada pada dua segitiga ini ya, tanda yang sama. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini ada sisi ya. Ini tanda dua jerat sama, kemudian ada sudut ya. Maka kita lihat ya bahwa sisi AE itu sama dengan ED. Kalau ditanya kenapa kok sama? Ya ini ada tandanya. Ini jerat 2, yang ini juga jerat 2. Ya, lihat tanda. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini ada tanda sudut nih sama A dan D gitu ya. A dan D. Sudut A sama dengan sudut D gitu ya. Maka dari mana? Lihat tanda. Gitu ya. Nah, untuk syarat kekongruenan itu hanya ada 3 ya. Kalau 2 berarti belum terlalu kuat nih ya, buktinya belum terlalu kuat. Maka cari satu lagi ya, yang pasti sama. Nah, maka yang mana? Kita lihat di sini. Ini pasti sama. Sudut E yang segitiga AEC dengan sudut E yang segitiga BED ini nempel di satu titik ya. Artinya sudut E AEC dan sudut EBED ini saling bertolak belakang ya. Ini ya, saling bertolak belakang. Nah, sudut yang saling bertolak belakang itu pasti sama ya. Pasti sama. Oke, jadi kita sudut E sama dengan sudut E. Ya. Sudut ya. Nah, sekarang ini ada sisi. Ada sisi, kemudian sudut, kemudian sudut. Tapi apakah jawabannya ini? Tidak ya, jawabannya bukan ini. Jawabannya ini memang bukti-buktinya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini yang benar adalah kita urutkan syaratnya. Jadi diurutkan. Kalau teman-teman nulisnya seperti ini ya, dan kemudian jawabnya berarti sisi sudut-sudut, maka jawabannya salah. Ya, kenapa salah? Karena kita lihat di sini ya, bahwa cara membaca itu harus urut. Harus urut ya. Artinya berarti harus urut, diurutkan ya. Yang digunakan tandanya itu ini ya. Ada sudut E, ada sisi, ada sudut. Maka agar tidak melompat berarti bacanya juga harus urut ya. Boleh dari sudut A ini ke E berarti sudut sisi sudut ya, atau dari E dulu ke A. Sudut sisi sudut. Jadi tidak boleh melompat ya. Kalau jawabannya sisi sudut sudut maka ini melompat ya. Sisi ke sudut E, kemudian ke sudut D, itu kan melompat ya, maka tidak boleh. Maka cara menjawabnya harus urut. Jadi jawabannya adalah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut ya. Ini untuk syarat-syaratnya sudah benar ya, tapi cara membacanya bukan ini ya, bukan. Ini salah. Cara membaca atau jawabannya berarti sisi sudut-sudut itu salah ya. Ini syarat-syaratnya sudah benar
nyebut ini sudah benar. Tapi diperhatikan lagi cara menjawabnya atau cara membacanya itu harus urut. Berarti dari sudut dulu, baru ke sisi, baru kemudian ke sudut ya. Jadi sudut, sisi, sudut. Oke ya. Jawabannya adalah ini ya, sudut, sisi, sudut. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi untuk menuliskan apa namanya syarat-syarat ini itu boleh bolak-balik, Tapi jawaban akhirnya nih ya, Ustazah ulangi, jawaban akhirnya lihat urutan yang ada di sini, ya, diurutkan lagi, ya, diurutkan lagi. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang nomor 5. Perhatikan, nomor 5 ini diminta untuk menyebutkan pasangan segitiga yang kongruen. Nah, di sini sudah ada ya, apa namanya, trapesium, kemudian ada diagonal-diagonal yang membagi. Ya, maka kita diminta menyebutkan segitiga-segitiganya. Ya, perhatikan di sini ya. Di sini ada satu pasang segitiga yang sama. Perhatikan ya. Nah, ini. Ya, yang sudah kasih tanda nih. Nah, ini. Kenapa sama? Karena lihat, ini ada tanda sama. Ya. Kemudian ini juga di sini diagonal kan ya. Seperberapanya diagonal. Ini juga seperberapanya diagonal. Artinya ini ada satu pasang. Ya. Satu pasang. Kemudian ada mana lagi nih? Ya. Kita explore lagi ya. Nah, ini ada nih. Nih, yang sudah kasih tanda merah. Nah, ini. Ini satu segitiga. Kemudian karena diminta pasangan, berarti mana lagi? Ini nih. Nah, ini ya. Yang merah ini. Ya. Maka yang merah ini berarti 2. Ya, ada 2. Jadi kan ini ke sini ya. Ini berarti ada 2 pasang. Ya. Nah, kemudian mana lagi kira-kira? Kita cek ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ternyata ada lagi nih di sini. Nih yang Ustazah gambar biru. Nah, ini kan pasang segitiga nih. Nah, ini yang besar nih. Nah, ini ya. Ini berarti pasangan yang ketiga ya. Sehingga kalau Ustazah gambarkan di luar, berarti bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada yang begini. Ya, ini seperti ini. Kemudian ada yang begini. Begini ya. Jadi totalnya ada 3 pasang. Ya. Oke, kemudian kita yang ke nomor 6. Ya, perhatikan di sini soalnya segitiga CED atau CDE dengan segitiga BAE, ini E di sini ya, adalah 2 segitiga yang kongruen. Pasangan sudut yang sama besar adalah, nah kalau diminta menyebutkan pasangan sudut, maka kita bisa langsung melihat ya di sini titik E segitiga CED dengan BAE ini kan nempel di satu titik, maka sudut E jelas sama dengan sudut E ya. Atau kemudian kalau kita lihat tuliskan abjadnya berarti sudut A, E, B sama dengan sudut D, E, C gitu ya. Nah, diperkuat dari apa? Ini ada tandanya jerat 2 kayak gini, kemudian ada jerat 1 di sini, jerat 1 di sini. Yang mengapit kan berarti ini kan ya. Ya, gitu. Nah, kemudian mana lagi? Sudut D sama dengan sudut A. Ya, atau sudut A sama dengan sudut D. Ini berlaku bolak-balik ya. Sudut A sama dengan sudut D. Ini ya, ada jerat, ini ada jerat. Ini ya. Oke, sama. Atau ditulis sudut E, A, B sama dengan sudut E, D, C. Kemudian satu lagi ya. Ini ada tanda jerat 1. Nah, di sini berarti. Nah, ya. Bahwa sudut B sama dengan sudut C. Ya, kalau kita tulis berarti sudut A, B, E sama dengan sudut D, C, E. Ya. Nih, perhatikan ini ini A, ini D, ini B, ini C. Ya. Jadi sudut yang terletak di titiknya itu berada di tengah. Gitu ya.
Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja bahas soal berikutnya ya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 7 nih ya. Oke, kita geser ya. Nah, soal nomor 7, perhatikan di sini ada gambar begitu ya, panjang DE adalah yang ditanya adalah DE ini nih. Nah, ini ya. Oke, ini termasuk segitiga istimewa ya. Maka, gimana perbandingannya? AB per DE, jadi yang berdiri dengan yang berdiri, ya, dibandingkannya. Sama dengan, ini yang diketahui kan, ini ya, yang mendatar ini ya. Oke, kita gunakan yang mendatar. Berarti, karena dimulai dari yang kecil, AB, berarti AC per CD, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan saja AB-nya 6, DE-nya dicari, gitu ya. AC-nya 8, kemudian CD-nya 24. Ya, kemudian kita sederhanakan biar mudah ya, ini 1, 3. Maka 6 per DE sama dengan 1 per 3. Kemudian apa? Kalikan silang ya. DE kalikan 1 sama dengan 6 kalikan 3. Maka DE-nya sama dengan 18 ya. DE-nya 18. Soal nomor 8, ini juga masih tentang kesebangunan. Segitiganya bentuknya seperti ini, ya. Segitiganya bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah panjang DB, ya. Jadi ini bisa dicari langsung ya dengan ini X di sini. Misalnya panjang DB-nya itu X karena yang mau dicari gitu ya. Nah, untuk ini segitiga seperti ini, kita ingat lagi ini akan digunakan kan yang tengah ini ya. Yang tengah ini kan. Berarti perbandingannya segitiga kecil dengan segitiga yang besar ya. Segitiga kecil kan A, D, E. Kemudian A, B, C ya. AD-nya 10, DE-nya 8. Nah, AB-nya berapa nih dari sini ke sini? Berarti kan 10 ditambah X ya. Ini 10 tambah X. Kemudian BC-nya 12 ya. Nah, sekarang kita langsung bandingkan saja. AD per AB sama dengan DE per BC ya. Berarti AD-nya itu 10, AB-nya itu 10 tambah X ya. Sama dengan DE-nya 8, BC-nya 12. Ini sederhanakan saja biar mudah dibagi 4 ya. 2, ini 3. Nah, berarti 10 per 10 tambah X sama dengan 2 per 3 ya. Nah, setelah itu kita kalikan silang di sini ya. 2 kalikan dengan yang ini, kemudian ini 10 kalikan dengan 3. 2 kalikan 10 tambah X sama dengan 10 kalikan 3 ya. Oke, 10 kalikan 3. Nah, karena ini ada tanda kurung di sini maka dikalikan semua ya. 2 kalikan 10, 20. 2 kalikan X, 2X ya, sama dengan 30. Maka 2X sama dengan 30 dikurangi 20. 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, sudah ketemu untuk nomor ini ya. Nomor 8 ini, nomor 8. Nah, sekarang kita ke nomor 9 ya, nomor 9 di sini. Oke, nah ini ada trapesium bentuknya seperti ini ya, ada perbandingannya DP-nya 1, PA-nya 2. Ya, maka yang ditanya panjang PQ. Nah, panjang yang di tengah ini. Kita langsung saja pakai rumus cepat ya. PQ ya atau yang tengah ini gimana caranya? Atas kalikan bawah ya. Atasnya ini kan ini 1 kalikan dengan yang ini 18 ya. Berarti 1 kalikan 18. Ditambah ini ya, bawahnya 2 kalikan dengan 6. 2 kali 6 ya atasnya. Per ini ditambahkan 1 ditambah 2 ya, kita selesaikan. 1 kalikan 18, 18 ditambah 2 kalikan 6, 12 per 1 tambah 3 1 tambah 2 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini maka dijumlahkan dulu ya, jangan langsung dicoret-coret. Karena ini operasi penjumlahan maka dijumlahkan dulu ya. 18 tambah 12 itu 30 dibagi 3 sama dengan 10 cm ya. Oke, ini untuk nomor 9 ya. Nah, sekarang kita akan bahas ke nomor 10.
Nomor 10 di sini soalnya cerita ya, maka untuk memudahkan boleh digambar biar tahu bayangannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini tinggi fotonya, ini misal foto, itu sininya 30 nih, tinggi fotonya. Lebarnya itu 20 ya. Nah, tinggi atau panjang foto itu sama ya, biasanya ada yang menyebutkan panjang foto gitu. Kalau panjang foto ya berarti ya sama dengan tinggi maksudnya gitu ya. Nah, ini sisanya itu kanan kiri atasnya 2, sini 2, sini 2, dan ini 2 ya. Nah, jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto yang ditanyakan ini, sisa yang ini. Nah, X yang bawah ini ya. Maka kita identifikasi dulu ya. Bahwa tinggi foto, ingat ya, tinggi foto itu sama dengan panjang foto. Jadi kalau ada pembahasan yang kemudian menggunakan panjang foto itu sama ya. Tinggi fotonya 30, lebar fotonya 20 ya. Sekarang tinggi kartonnya. Apakah sudah diketahui? Belum ya. Karena yang diketahui hanya jarak ini ke sini sama ini ke sini ya. Yang ininya kan belum diketahui, jadi belum tahu. Nah, kemudian apalagi nih? Lebar karton ya. Nah, lebar karton itu kan dari sini ke sini. Nah, sekarang perhatikan, ini ke sini 2, ini ke sini 20, ini ke sini 2. Sampai ya, sampainya sama ya. Nah, berarti 20 tambah 2 tambah 2 ya, jadinya 24. Ya, maka sekarang kita bandingkan saja karena kita akan mencari tinggi karton biar nanti tahu X-nya berapa gitu ya. Nah, tinggi karton per tinggi foto sama dengan lebar karton, lebar foto ya. Nah, tinggi kartonnya masih dicari per tinggi fotonya 30 sama dengan lebar kartonnya itu 24, lebar fotonya 20 ya. Nah, kita coret saja biar sederhana ngitungnya ya. Biar sederhana ngitungnya, maka kita bagi dengan 4 ya. Ini 6, kemudian ini 5. Nah, setelah itu, maka tinggi karton sama dengan, tinggi karton kalikan 5 ya. Langsung kalikan silang saja. Tinggi karton kalikan 5 sama dengan 30 kalikan 6. Maka tinggi kartonnya adalah 30 kali 6 dibagi 5. Nah, ini karena operasi perkalian maka boleh dicoret ya. 30 dibagi 5 sisanya 6. Sehingga ini 6 kali 6, 36 ya. Ini untuk tinggi karton. Nah, yang diminta adalah X-nya, jarak ini ke sini. Maka gimana? Maka X-nya nih, X-nya ini kan berarti sisa dari ini ya, tinggi karton dikurangi dari sini ke sini ya. Berarti 36 dikurangi 2 dikurangi 30. Ya, hasilnya adalah 4 cm. Jadi jarak bagian bawah foto itu adalah 4 cm gitu ya. Oke, nah ini untuk bahasan nomor 10. Kita langsung saja ke nomor 11 ya, nomor 11. Oke ya, nomor 11 ini perhatikan soalnya di sini ada gambar, dua buah gambar ya, segitiga PQR dan segitiga STU. Merupakan dua segitiga kongruen, besar sudut R, sudut R-nya ini ya, sama dengan sudut U. Usada kasih tanda ya, bulat-bulat ya, karena ini menunjukkan sama. Kemudian Q sama dengan S, Q sama dengan S misalnya usada kasih tanda bintang. Nah, manakah pasangan sisi yang sama panjang? Nah, terlihat jelas ya di sini ya, bahwa pasangan sisi yang sama panjang itu bisa dilihat dari sudutnya ya. Ini ada bulat, ada bintang, ada bulat, ada bintang. Maka US sama dengan RQ ya. US sama dengan RQ karena tandanya sama. Nah, kemudian mana lagi? Ini bintang, kemudian ini kosong. Berarti QP. Ini bintang, ini kosong. Sama dengan ST ya. QP sama dengan ST. Satu lagi nih, ada bulat kosong. Bulat kosong ya. Berarti apa? RP sama dengan UT ya. Ini adalah sisi yang sama panjang. Jadi dilihatnya dari ininya nih ya. Ini kan tanda-tanda sudutnya ini ya bisa menentukan panjang sisi. Oke, nah yang nomor 12 kita perhatikan unsur-unsur bola ya. Ini unsur-unsur bola ini harus dipahami betul ya, bahwa bola itu hanya memiliki satu sisi.
Satu sisi ini sama dengan satu kulit. Ya, jadi pernyataan yang pertama itu betul. Memiliki 2 rusuk lengkung. Bola tidak memiliki rusuk. Ya, tidak memiliki rusuk, maka ini salah. Ya. Yang memiliki 2 rusuk lengkung itu apa? Tabung. Ya, yang memiliki 2 rusuk lengkung itu tabung. Nah, memiliki 1 titik sudut. Bola itu tidak memiliki titik sudut. Jadi ini salah, ya. Yang memiliki titik sudut sejumlah 1 itu kerucut. Ya. Nah, maka benar ya. Ini berarti pernyataan 4 benar, ya. Maka untuk jawaban soal ini adalah 1 dan 4, ya. Gitu. Oke, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi dipahami lagi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkungnya gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke nomor 13 ya. Nih, oke, kita akan bahas nomor 13. Nah, perhatikan gambar kerucut di samping. Garis AC adalah, yang diminta adalah AC ini nih. Diminta menyebutkan AC-nya itu apa? AC itu ini gini. Nah, AC itu adalah garis pelukis, ya, garis pelukis dari kerucut. Ya, sekarang nomor 14 ya. Jaring-jaring bangun ruangnya terdiri dari juring dan lingkaran. Itu apa? Ya, kita coba identifikasi nih bangun ruangnya. Ini punyanya siapa? Jaring-jaringnya siapa nih? Kalau kayak gini jaring-jaringnya siapa? Ini adalah tabung. Kemudian yang bentuknya begini. Nah, ini adalah kerucut. Lihat ya. Maka yang terdiri dari juring dan lingkaran yang mana? Jelas yang ini. Ini kan ingat potongan pizza ya. Ini adalah juring. Dan yang ini satu lingkaran. Ya, maka untuk jawaban nomor 14 adalah kerucut. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya.